Matius 18 ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Banyak orang-orang Kristen yang menyalahpahami ayat ini dan mengartikannya sebagai otoritas untuk mengikat atau melepaskan roh-roh jahat, dan juga sebagai deklarasi kuasa doa, seolah-olah segala sesuatu yang kita ikat atau lepaskan dalam doa secara otomatis terjadi juga di surga. Nah, kadang juga digunakan dalam konteks mengikat masalah hidup atau dosa secara mistik atau simbolik. Nah, kalau kita melihat di konteks aslinya, ini kita tahu bahwa ayat ini berada dalam konteks Matius 18 ayat 15-20, yaitu tentang menasehati sesama saudara kita di dalam gereja, Bapak Ibu Saudara. Yesus sedang mengajarkan proses yang harus ditempuh jika ada saudara yang jatuh di dalam dosa. Nah, langkah-langkahnya itu tertulis di ayat-ayat sebelumnya, yaitu langkah pertama tegur pribadi, yang kedua bawa saksi, yang ketiga bawa ke jemaat. Jika tidak bertobat, pisahkan dia di ayat 17 ini. Barulah di ayat 18 Yesus berkata, apa yang kamu ikat akan terikat, dan apa yang kamu lepaskan akan terlepas. Nah, makna teologis sebenarnya, apa arti dari mengikat dan melepaskan di sini? Istilah dalam bahasa rabbinik Yahudi yang merujuk pada mengikat atau binding ini menyatakan bahwa seseorang itu masih berada dalam dosa atau kesalahan. Lalu melepaskan atau loosing itu menyatakan bahwa seseorang itu telah dilepaskan dari dosa karena dia sudah bertobat. Jadi Yesus sedang memberi otoritas kepada gereja. Ini bukan sebuah individu atau seseorang, tapi gereja. Dan ini bukan yang sembarangan. Nah, itu membuat keputusan rohani tentang status dosa seseorang dalam konteks komunitas. Lalu menegaskan bahwa keputusan yang dibuat di dalam sebuah kesatuan, kebenaran, dan kasih itu akan diakui oleh surga. Bukan karena manusia berkuasa atas surga, tetapi karena gereja tunduk pada kehendak Tuhan. Nah, kita bisa lihat di dalam Yohanes 20 ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kesimpulan dari Matius 18 ayat 18, itu bukan kuasa pribadi untuk mengikat iblis seenaknya, atau mantra rohani untuk mengatur dunia spiritual sesuka hati kita, atau alat untuk deklarasi kekayaan atau kemenangan tanpa pertobatan. Tetapi makna sebenarnya adalah kuasa komunal gereja untuk menegakkan kebenaran dan pemulihan di dalam disiplin jemaat, dan juga kuasa yang berasal dari Kristus yang dijalankan dalam kasih dan kebenaran di gereja. Dan ini juga menunjukkan bahwa Tuhan atau surga mendukung gereja yang setia menjalankan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi gereja di sini itu harus serius menangani dosa, bukan demi menghukum, tapi demi menyelamatkan. Dan keputusan jemaat dalam kasih, juga hikmat Tuhan itu tidak main-main, karena surga atau Tuhan mengakuinya. Semoga ini kita bisa paham tentang arti sebenarnya dari makna ayat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.